Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Innalillahi. Aduh. Hai guys, seperti biasa di hari yang berbahagia ini gue akan membawakan sebuah episode yang mengspilkan bentukan surga. Cuman kameramen Wakanda yang bisa spoiler bentukan surga cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film ini dibuka dengan seorang pedagang T-Rex versi mini yaitu ayam bernama Mardi yang tiap hari mengantarkan barang dagangannya ke pasar. Tapi aduh, Ayamnya kecil begini. ya kagak kecil gini juga bang. Ini ayam apaan anjing? Akibat ayamnya terlalu kecil, Mardi pun mendapatkan cuan yang kurang baginya. Dan di tengah kekesalannya, seorang minion pun tak sengaja menabraknya. Yang kebetulan juga minion ini lagi mencari si Mardi untuk meminjam uang akibat anaknya mau wasted. Makanya kalau miskin jangan sakit dong. Emang serba salah cuy kalau jadi orang miskin di film azab. Tapi untungnya datanglah penyelamat bumi yaitu adik Mardi bernama Heru yang membantu minion ini sebab sifat Heru dan kakaknya bagaikan bumi dan satelit Starlink yang berbanding terbalik. Karena yang satu begundal dan yang satu masih waras. Tips and trik bermain di film azab: beri sedekah, rezeki auto datang berlipat ganda cuy. Nah, di rumah Mardi pun marah-marah dengan istrinya karena ayam yang dihasilkan begitu kecil tak cocok untuk dicocol sambal lalapan. Hasil istrinya pun membawa Mardi ke kandang untuk memberikan hasil penelitiannya, di mana ayam-ayam mereka disuntik dengan suplemen gym agar saat ditimbang beratnya auto meningkat. Anjas bulking. Suntik mas ayam ini mas, tak akan jadi kayak Raya. Nih guys, tutorial jualan ayam untung gede versi jalur neraka boleh dicoba nih buat yang mau kaya tapi masuk neraka. Tak berselang lama datanglah adik Mardi ke sana yang berniat beli ayam di kakaknya berharap dapat potongan diskon flash sale. Tapi sayangnya istri Mardi seketika multi dengan kata-kata seperti ini. Ya nggak bisa gitu dong bu, yang namanya duit itu nggak ada saudara. Anjas, sepik, bisnis is bisnis cuy. Sehingga Heru pun auto lockout dari sana mengurungkan niatnya untuk dapat diskon besar-besaran. Kalau mau diskon belanja di toko oren bang. Nah, ketika Heru berjualan sebagai dagang sayur keliling dimensi, ia pun menjual ayam dari Mardi yang udah disuntik ke para mama Facebook ini dengan harga 35.000 per ekor. Ayam apaan? 35.000 per ekor. Dimana saat akan diolah oleh emak ini, ayamnya pun seketika menciut karena full berisi air di dalamnya, hingga berujung diberi ulasan bintang 1 dengan berbacot tepat di dagangan si Heru. Saya nggak mau lagi belanja sama abang. Dasar curang. Lah, gitu doang sampai nyamperin? Gabut bener, pindah belanja ya tinggal pindah belanja bu. Karena kejadian ini, Heru pun buru-buru pulang untuk menginterogasi ayam jualannya yang katanya ayamnya bisa menciut. Ayam menciut. Hasil saat diperiksa oleh istrinya yang biasa meneliti tentang sejarah peradaban Megalodon. Iya mas, ayam ini sudah disuntik air. Segampang gitu ngeliat ayam udah disuntik cuy. Masa iya Heru kagak bisa? Merasa anaknya udah dicurangi oleh kakaknya sendiri, Sima pun auto mengamuk ingin melakukan baku hantam dengan mengandalkan sandal swallow. Namun beraja berdiri kepalanya udah migrain sebelah sampai hampir ingin wasted. Akibat tekanan emosinya begitu mengecrotkan. Ingat umur bu, sabar. Kan gak lucu mak Heru meninggal karena emosi. Kala itu Heru pun menggantikan emaknya untuk mengkomplain dagangan Mardi. Tapi tentunya bacotan Heru kagak didengar oleh Mardi. Yang ada ia malah mengancam Heru jika sampai membeberkan rahasianya, maka Mardi akan berhenti menganggapnya saudara. Gitu doang? Ya elah gas lah, laporin aja. Bodoh amat saudara. Mendengar itu, si Heru langsung memegang dadanya seperti terkena damage yang begitu menakutkan, padahal cuma dikit dari kata saudara. Sedangkan Mardi ia pun tetap menyuntik ayam-ayamnya. Anjas, gaya air mancur. Bisa kayak gitu ya, gua baru tahu loh. Udah kayak suntik roid aja. Nah, ketika malam udah ayam coming, Mardi pun kedatangan sosok ayam maling yaitu minion ini yang bisa-bisanya ngemaling di rumah pemeran utama. Nekat bener lu bang. Hasil saat Mardi datang, aduh. Enggak pak, enggak. Saya cuma ambil air doang pak. Ngapain ngambil air di peternakan orang anjing? Ini sama kayak kasus kemarin yang ini. Alasan macam apa ini? Karena kejadian ini, si Mardi langsung memanggil para minion kampung, tapi yang datang salah satunya adalah dukun. Dan bukannya membaku hantam si maling, yang ada bapak skin dukun ini malah membela si maling. Pak Mardi punya bukti nggak? Buset dah, kurang bukti apalagi malam-malam staycation di peternakan orang.
Mendengar itu si Mardi pun mengulti mereka dengan kata-kata yang sangat ramah. Saya ini orang kaya, Pak. Dan kalian adalah orang miskin. Sakitnya sampai sujud kena tendangan Randy sini. Untungnya karena Mardi kagak punya CCTV, ia pun mengurungkan niatnya sebab kagak ada bukti. Terlebih lagi 2 minion ini gagal dibikin percaya oleh Mardi. Biasanya di Wakanda mah kagak perlu bukti kalau nangkep orang miskin. Cuaks. Nah, saat pagi tiba ada seorang bocil yang baru bangun udah memegang perutnya, entah karena pengen boker atau kebelet pengen beli sempol. Alhasil neneknya yang datang langsung mencoba mencari pinjaman agar anaknya tak mah lalu terkena GRD dan wasted. Dimana si nenek ini datang ke peternakan Mardi hingga berhasil mendapatkan 1 telur yang baru aja mau dipakai telur sambal mata. Namun bukannya pergi dari sana, beliau malah memanggil Mardi untuk bertanya boleh nggak telurnya diminta. Bukan telur yang itu ya. Sehingga Mardi yang keluar langsung menuduh si nenek ini sebagai pencuri. Aduh, emang serba salah kalau jadi manusia bener di film azab, sumpah. Karena kejadian ini si nenek langsung ditransfer ke kantor polisi dengan tuduhan mencuri 1 butir telur. Kagak ngotak cuy. Dan para warga yang melihat tingkah Mardi begitu cepu padahal cuman masalah 1 butir telur doang dan itu pun kagak nyuri, mereka pun datang ke rumah Heru untuk meminta bantuan agar Heru join ke Battalion of Dawn untuk menyadarkan kebegunalan kakaknya. Tapi apa daya, meskipun udah sempat dicegat di jalan, si Mardi tetap kagak peduli hingga akhirnya si nenek berhasil dibuat staycation di penjara. Ini bagaimana ceritanya? Bisa masuk penjara cuman ngambil 1 butir telur dan itu pun kagak ada bukti mencuri anjing. Wah, percis sekali seperti kasus ini ya. Tak berselang lama datanglah Heru ke sana yang mengancam akan membeberkan rahasianya ke para warga jika tak mau membebaskan si nenek sepuh ini. Namun si Mardi malah bodo amat sebab ia yakin memiliki kekuatan orang dalam, sedangkan si nenek yang staycation di sana pun tiba-tiba sesak napas seperti terkena tendangan tornado dari Randy Pangalila yang berujung si nenek pun masuk ke mode sleepnya rebahan santuy di jeru Giselle. Nah, ketika si nenek sadar, ia pun mengutuk perbuatan Mardi dan mengundang Eudora ke Battalion of Dawn sampai Heru sedikit kena mental takut kakaknya kena sengatan Ata geledek. Sampai mati pun saya nggak akan maafin kesalahan kakakmu. Lah, beneran mati. Kala itu si nenek akhirnya kembali ke wallpaper lumba-lumba dengan pesan immortalnya menitipkan cucunya yang berpotensi sebagai pro player FF itu ke Heru. Namun Heru belum menjawab apa-apa, si nenek malah wasted lebih dulu. Tahu-taunya kagak mau si Heru terus neneknya bangkit lagi. Di sisi lain, 2 begundal ini pun kepikiran ucapan Heru akan menyebarluaskan tips and trick Mardi dalam berjualan. Lalu tak berselang lama, para warga pun menggiveaway-kan Mardi sebuah surprise berupa si nenek yang udah meningsoy duningsoy sampai mereka pun terbagongkan. Jangan harap saya bisa mengasih sumbangan ke kalian. Lah, malah dikira minta sumbangan kagak pekaan. Di sana kedatangan Heru membawakan jenazah si nenek agar Mardi mau minta maaf dan terhindar dari sengatan geledak yang mematikan. Tapi lagi-lagi ketakutan Heru langsung dikonter Mardi dengan pemikiran yang begitu kolot. Azab itu adanya buat kalian orang-orang miskin. Anjas, bener juga ya. Ini buktinya koruptor kena azab keciduk KPK. Oh iya juga ya, koruptor kan bukan orang miskin, tapi orang yang perlu dimiskinkan. Cueks. Mendengar jawaban dari Mardi, para warga kembali membawa jenazah nenek lokot dari rumah Mardi padahal udah susah-susah bawanya. Hasil setelah dimakamkan, kini cucu neneknya akhirnya mau direkrut oleh Heru ke dalam kakaknya yang siap diajarkan kurikulum ke FF-an, tutorial mendapatkan chicken dinner meski gamenya adalah FF. Sini nak. Buset, si bocil mau-mau aja. Keesokan harinya Mardi pun mengupgrade peternakannya dengan kawat listrik agar saat seorang hayam maling mau ngemaling ia pun langsung kena sengatan. Lalu dibuat KO dengan menghantamnya ramai-ramai, yang penting jangan sampai wasted karena nanti bisa jadi tersangka. Setelah diaktifkan ada seorang bocil yang lagi latihan bola dan... Aduh. Pak, sekarang giliran aku ya Pak. Ya, tenang. Malah ngeluarin tendangan jumpa fans. Karena bolanya masuk, bapaknya pun berniat mengambil bola tersebut, dimana karena merasa kagak ada orang di kandang, minion ini pun tiba-tiba ingin meloncat dan surprise, ia pun terkena sengatan bapakku PLN yang membuatnya seketika tepar mengenaskan. Tapi saat para warga datang menolong, gila sih ini. Kepala saya kesetrum Pak. Kenapa jadi kepala saya kesetrum anjing? Kala itu minion ini pun dibawa ke rumah sakit yang untungnya kagak meningsoy, dimana saat tahu peternakan Mardi dilindungi dengan defense level 4,
Para warga pun berbondong-bondong ke rumah Mardi untuk menuntut agar Mardi menghilangkan pertahanan kawat listriknya karena mereka semua juga udah tahu kalau bapak Mardi adalah PLN. Tapi tentunya bukan takut, yang ada Mardi malah menuduh mereka akan mencuri ayam-ayamnya akibat saking miskinnya para minion ini. Pokoknya saya tidak akan pernah melepaskan kawat listrik itu. Cetek! Lagian itu properti orang cuy, suka-suka dia lah. Di sisi lain ada Tok Dalang yang masih muda yang sedang mencari ayamnya. Dimana saat melihat ayamnya masuk ke peternakan Mardi, minion ini pun langsung memegang pintu yang membuatnya seketika tersetrum dan tepar mengenaskan. Makanya jadi pencuri! Tolongin Pak Mardi! Niat ngambil ayam malah disangka maling. Ini para warga kagak ada niatan baku hantam kah? Nah, karena kejadian ini baru aja gue bilang baku hantam rame-rame, mereka pun akhirnya membentuk aliansi perminionan untuk menyerang peternakan Mardi yang diketuai oleh Pak Ustadz. Namun baru aja sampai, Pak Ustadz pun mencoba memberikan tutur yang ramah untuk Mardi, tapi tetap tak didengarkan oleh Mardi sebab pertahanan is number one. Hasil cara terakhir para minion pun hanya bisa menyumpahi Mardi agar cepat-cepat meet and greet dengan pengazaban. Kemudian di rumah sakit, korban Tok Dalang sewaktu muda itu pun dinyatakan wasted. Pasien tidak bisa kami selamatkan. Beliau meninggal. Jangan diperjelas gitu juga lah, Bu. Dan tak berselang lama, datanglah Mardi yang menguping pembicaraan mereka. Dimana mengetahui Mardi akan digedik rame-rame karena menuduh suaminya mencuri ayam, Mardi pun langsung join dan menjelaskan kalau ayam ini adalah miliknya memakai teori fisika kuantum. Ini ayam jelas ada di kandang ayam kami. Ini punya kami lah. Apapun yang masuk ke pekarangan rumahnya jadi hak miliknya cuy. Enak juga kalau gini ya. Mendengar itu mereka pun hanya bisa bagong, gini amat jadi minion di film azab. Hingga keluarlah penyumpahan level Pro Max dari cangkem emak ini. Kalian akan mati dengan cara yang lebih sakit dari suami saya. Anjas, gua jadi Mardi mah auto ketar-ketir. Nah, kali itu mereka pun pergi ke rumah Heru untuk mencepukan Mardi yang kebegunaannya udah setingkat dengan Dakjal. Hasil mendengar itu, Heru yang baru aja mabar FF dengan anak pungutnya langsung cus OTW rumah Mardi. Bu, sabar bu. Kayak orang kebelet boker. Dimana di sana Simak langsung mengeluarkan tutur rahayunya dikolaborasikan dengan tutur dari Heru. Namun apa daya, bacotan mereka tentunya kagak berguna sama sekali sebab Mardi berlindung di balik kata orang kaya. Kalian ini orang miskin. Apa yang bisa dibanggain dari kalian? Enak banget gue denger ini orang dikit-dikit bilang miskin. Orang kaya mana yang kagak punya kendaraan? Hingga melihat kelakuan anaknya yang merupakan produk gagal, makanya kagak bisa kembali ke jalan kebenaran. Simak pun hanya bisa menangis di balik pintu. Dosa Mardi udah melebihi malin kundang cuy. Kalau udah buat emak nangis, denger tuh. Kemudian beberapa hari pun berlalu, kini Mardi pun sudah bermeet and greet dengan azab level 1-nya karena ayamnya tiba-tiba cosplay jeruk purut dan pada meningsoy semua. Hingga Mardi mengingat perkataan Heru yang katanya di atas langit masih ada satelit dan juga asteroid. Ini pasti karena Heru. Orang kena azab malah nyalain orang. Kali itu Mardi pun langsung OTW rumah Heru untuk baku hantam, mengunboxing gerobak sayurannya sampai Mardi salah target dengan menghantam istri Heru yang baru aja memproses member FF-nya di dalam rahim. Hasil janin di perut Nisa pun harus kena hackback kembali ke sang pencipta. Nah di sana Simak pun memberikan jurus pukulan 1000 tapi cuman sekali didorong oleh Mardi dan nyungsep di lantai saat dibawa ke rumah sakit. Aduh. Sekarang kamu bikin ibu lumpuh. Cuma didorong doang anjing, bisa menghapus tutorial cara berjalan. Di sisi lain para warga pun sudah mulai curiga dengan ayam yang dijual di pasaran. Dimasak malah jadi mengecil, padahal pas beli gede banget. Seperti gambaran para koruptor ketika dimiskinkan ya guys ya, auto menciut. Mendengar keluhan para mak-mak Facebook, para builder pasar pun datang ke peternakan Mardi untuk mencari info lebih lanjut. Sampai mereka pun mengancam tak akan membeli ayam-ayam di peternakan Mardi. Namun Mardi bukannya introspeksi diri, yang ada ia malah datang ke rumah Heru untuk menyalahkannya karena mengira Heru udah mengungkapkan kebegunalan kakaknya selama ini. Buset dah, amit-amit punya abang kayak Mardi. Beruntung perbaku gedikan ini berhasil dihentikan oleh para warga yang langsung ingin melaporkan Mardi ke kantor polisi sebab udah mengoplos daging ayam yang kurus kering menjadi kekar dan berotot seperti memakai steroid. Nah, demi melindungi dirinya dari baku gedik para warga dan juga polisi, Mardi pun menyiapkan pertahanan di peternakannya di mana saat mengaktifkannya, Mardi pun langsung kena sengatan ata gledek yang kemudian disambut oleh pasukan GGS. Sebenarnya kita hidup di mana dah? Kenapa bisa ada serigala anjing di Indonesia?
Karena menghilangnya Mardi dari Len, mereka pun serempak mencari Mardi akibat mengira Mardi disembunyikan oleh Dedemit. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan Mardi yang ngespon di tengah hutan, padahal tadi Mardi kena sengatan listrik di dekat peternakannya. Sangat masuk akal. Kurang logik gimana lagi sinetron ini? Nah, singkat cerita, saat pemandian Mardi... Ya elah, tinggal mandiin aja loh. Dimana selesai memandikan, kepala Heru tiba-tiba seperti akan kena kutukan. Ya mungkin migrainnya kumat. Namun saat selesai mengafankan Mardi... Kenapa San? Nadi Pak Heru sudah tidak ada. Heru pun ikutan wasted mendadak menyusul kakaknya, cuman beda server doang. Si Mardi dicambuk di neraka, sedangkan Heru meet and greet dengan para bidadari. Yang satu ahli surga, yang satu lagi di neraka. Nah, seperti ucapan bapak ini guys, baru aja gue bilang udah diperjelas. Kala itu mereka pun akhirnya memakamkan 2 orang sekaligus dalam satu hari. Widih, penggali makam full senyum sini. Tapi seperti biasa di tengah pemakaman selalu dihadang oleh editan berkelas yang dikhususkan untuk keranda Mardi. Anjas berguling-guling menuju inti bumi. Dadah Mardi. Setelah menunggu hingga berjam-jam karena para warga keliling dunia mencari jenazah Mardi, akhirnya jenazah itu pun ketemu dalam keadaan menghitam bahkan mengeluarkan aroma-aroma gosong yang hanya bisa ditangkap oleh kamera 13 megaliter buatan Nokia. Di mana sesudahnya ketemu dan akan OTW pemakaman, sebuah editan kembali menyambut para warga dengan keranda Mardi yang terbakar sampai membuat kerandanya auto hancur. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ustaz, kerananya hilang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jenazahnya panas Ustaz. Mantap, jenazah habis kebakar diangkat. Ya jelas panas. Beruntung dengan ide primitif dari salah satu minion, jenazah Mardi pun diangkut menggunakan bambu hingga sampai di pemakaman dan sudah dikubur dengan layak. Namun kelayakan itu seketika berubah semenjak negara api menyerang sebab saat si janda kembang ini akan pulang, aduh. Ia pun tiba-tiba tenggelam ke inti bumi menyusul suaminya yang lagi dipecut di neraka. Anjas, 3 korban dalam satu film. Episode modelan apa ini? Beginilah guys, cerminan api neraka ketika udah dikubur. Meanwhile, in our universe. Buset, bisa-bisanya kameramen spoiler bentukan surga.